Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara penginstalan aplikasi Slim, cara kegunaan, serta cara mengonlinekan agar dapat bisa dipakai oleh user. Nah, pertama-tama, pastikan laptop kalian terhubung dengan internet. Kemudian kita download terlebih dahulu aplikasi Exam. Karena saya sudah download, jadi saya langsung saja mengaktifkan Exam control panelnya. Di sini saya sudah aktifkan. Nah, aktifkan saja dua ini saja, Apache sama MySQL. Nah, kemudian kita langsung saja download terlebih dahulu aplikasi Slimnya. Nah, di sini saya sudah akan memberitahukan cara download aplikasi Slimnya. Nah, kita pilih saja yang bagian atas, Slim Senayan Library Management. Nah, ini tampilan dari website Slimnya. Kemudian kita langsung saja mendownload. Nah, di sini ada beberapa versi dari Slim tersebut. Nah, saya yaitu mendownload ini yang source code zip 46.1. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi saya close saja. Kita beralih ke filenya. Nah, filenya sudah saya taruh di new volume E. Nah, ini kita ekstrak here atau kita ekstrak to Slim boolean S942. Nah, kalau kita sudah ekstrak, kemudian kita taruh di ini Windows C. Di Windows C di tempat exam-nya. Nah, karena exam-nya namanya sudah saya rubah jadi tutorial, jadi klik saja tutorial. Kemudian kita pilih HD Docs. Dan kemudian kita taruh di paste di HT Docs ini, di dalam HT Docs ini. Kemudian kita mengganti nama. Setelah sudah mengganti nama, kemudian kita langsung ke browser lagi. Kita langsung ke browser lagi. Kemudian kita searching localhost php my admin. Nah, ini tampilan dari PHP My Admin. Kemudian kita langsung saja, kita klik saja No. Nah, kita tulis nama yang file yang kita sudah ekstrak. Tutorial, kemudian kita create. Baik, kemudian setelah kita sudah create, kemudian kita klik prevalence. Kita add user account. Kemudian kita tulis lagi nama yang sebelumnya. Tutorial. Kemudian kita ganti dengan lokal. Kemudian kita ketik
password yang ingin kita taruh. Misalnya selanjutnya kita pilih check all, kemudian klik lagi change, dan go. Setelah selesai memasukkan password, kemudian check out, dan kemudian kita langsung klik go. Nah, ini password yang tadi kita bisa simpan atau bisa tidak. Nah, di sini saya akan simpan saja, dan kemudian kita masuk lagi ke browser, kemudian kita ketik localhost miring tutorial, kemudian kita enter. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menambahkan atau menginput data buku ke dalam aplikasi Slim tersebut. Pertama-tama, pastikan laptop Anda sudah aktif oleh Exam Control Panelnya, kemudian kita masuk saja sebagai admin. Nah, di sini saya sudah masuk ke admin, kemudian kita langsung saja ke yang tulisan bibliografi. Nah, setelah sudah berada di tampilan bibliografinya, kemudian kita klik saja di sini ada tambahkan bibliografi baru. Nah, karena kemudian di sini ada beberapa data yang harus diisi. Nah, yang pertama yaitu judul. Nah, judulnya kita judul dari buku yang kita ingin masukkan, yaitu misalnya pertumbuhan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, kemudian pengarangnya. Nah, pengarangnya di sini karena pengarangnya di sini ada biasanya ada 1, 2, dan 3. Nah, karena di sini di buku pertumbuhan penyelenggaraan pemerintah di desa, pengarangnya cuma 1, yaitu saya menambahkan 1 saja, yaitu Hanif Nikolas. Nah, sebagai pengarang utama. Kemudian di pernyataan tanggung jawab. Nah, di pernyataan tanggung jawab kita tulis karena pengarangnya cuma 1, jadi kita tuliskan saja Hanif Nikolas sama dengan nama pengarang. Kemudian di edisi. Nah, edisi ini dia karena buku ini hanya edisi yang baru edisi pertama, jadi belum ada edisi yang kedua, ketiga, jadi saya akan tulis ke edisi yang pertama saja. Kemudian di info detail spesifik. Nah, di detail info detail spesifik ini dia kita menuliskan apa-apa saja yang membahas tentang buku tersebut. Nah, misalnya inti pokoknya dari buku tersebut yaitu buku ini membahas mengenai penyelenggaraan pemerintah di desa. Nah, kemudian pembuat nomor eksplat kita lengkapi saja, kemudian diisi sampai ke alat terbit kita lengkapi saja. Nah, kemudian ISBN atau ISN ini kita bisa melihat di data yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kemudian di penerbit. Nah, penerbit ini dia berasal dari mana? Kemudian misalnya di Erlangga. Kemudian tahun terbit. Nah, tahun terbit ini diterbitkan pada tahun berapa? Misalnya 2011. Kemudian tempat terbitnya. Nah, tempat terbitnya kita bisa menuliskan di Jakarta, atau tempat terbit buku itu diterbitkan pertama kali. Kemudian deskripsi fisik kita lengkapi, kemudian judul seri. Nah, judul seri ini dia kalau misalnya buku tersebut ada judul serinya kita bisa menuliskan di sini, tapi kalau tidak ada yang tidak usah untuk menulisnya.
kemudian klasifikasi. Nah, klasifikasi ini dia kita harus mengklasifikasi terlebih dahulu buku tersebut. Kemudian setelah dapat nomor klasifikasi atau dapat nomor panggil dan subjeknya, kemudian kita menaruh di sini. Nah, bagaimana cara menentukan nomor klasifikasi, nomor panggil dan subjek ini? Nah, caranya yaitu kita bisa membuka opak online atau opak DGC. Nah, di situ kita bisa memberikan klasifikasi atau memberikan nomor panggil dari buku tersebut. Nah, kemudian di bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia karena berada di negara Indonesia. Kemudian abstrak dan catatan lengkap, kemudian gambar sampul. Nah, gambar sampul ini dia kita bisa browser dan memilih sampul yang ingin kita taruh. Kemudian di lampiran berkas sampai ke data bibliografi yang terkait. Kalau misalnya ada, diisi saja. Tapi kalau misalnya tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian sembunyikan di opak. Nah, sembunyikan di opak. Nah, kita tunjukkan saja, jangan disembunyikan. Kemudian promosikan ke beranda. Nah, kita ubah sedikit jadi mempromosikan. Jangan mempromosikan. Kemudian label. Nah, kita lengkapi. Kemudian tinggal simpan saja. Nah, kita save. Judul-judul buku yang sudah input dalam aplikasi Slim. Nah, di sini ada misalnya ada sampulnya dan di sini ada keterangan dari buku tersebut. Kemudian selain kita bisa menginput buku dalam Slim, kita bisa daftarkan X-gambar. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah peminjaman buku. Kemudian kita bisa menambahkan daftar keanggotaan perpustakaan. Tadi paparan dari penjelasan bagaimana cara kita menginput buku ke dalam aplikasi Slim. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.